Baik, apa namanya, kita akan coba melihat dan mengukur apa yang pernah terjadi di Indonesia. Pertama-tama saya kira karena ini bahasannya terkait juga dengan Pancasila, maka saya ingin mencoba untuk melihat apa namanya sedikit persamaan dan perbedaan yang terlihat antara Pancasila, kemudian Islam dan juga komunisme. Nah, kalau ditanya sama orang apa itu ideologi Pancasila, maka ini adalah satu dasar dari prinsip-prinsip atau asas kehidupan bangsa Indonesia. Nah, Pancasila sendiri ada 5 sendinya, semua juga saya kira udah tahu, saya nggak perlu ulang, Ketuhanan Yang Maha Esa dan seterusnya itu. Nah, kemudian tentunya sebagai umat Islam, kita juga penting untuk bisa memandang Pancasila dari sisi agama Islam. Nah, ternyata kalau kita buka ini hanya ini sedikit saja dari apa yang bisa kita gali dalam Al-Qur'an yang sebetulnya membuktikan kalau Pancasila tidak bertentangan dengan Islam, dan sila-silanya juga banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, nggak hanya yang sesempit seperti yang saya sampaikan di slide saya ini, bahwa konsep-konsep ini semua ada dan ini adalah bagian daripada keimanan dalam Islam. Nah, sekarang juga kalau boleh saya ingin membuka apa itu komunisme. Nah, komunisme sendiri berangkat dari prinsip-prinsip Marxisme. Ada satu ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. Jadi dasarnya adalah pendidikan yang disampaikan atau buah pikiran dari Karl Marx. Dan di lingkungan komunisme ini ada satu lagi istilah namanya komunisme internasional. Ini adalah merging antara paham Marxisme dan Leninisme. Nah, komunis sendiri sebagai satu gerakan atau ideologi adalah satu kepercayaan yang bertentangan dengan kapitalisme. Jadi ini adalah satu pergerakan anti kapitalisme, ya, yang mempergunakan partai sebagai alat mengambil alih kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu yang pada prinsipnya semua adalah dipresentasikan sebagai milik rakyat. Oleh karena itu, alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata. Ini adalah prinsip-prinsip dasar yang sangat menonjol kalau kita buka buku-buku mengenai Marxisme tentang kesetaraan dan khususnya hal-hal yang terkait dengan pemilik-pemilik modal. Nah, Islam bagaimana dalam memandang komunisme? Seorang penganut ideologi komunis ini tidak serta-merta tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, ini saya kira yang penting untuk diketahui ya, bahwa banyak juga orang-orang yang memilih paham komunisme atau sosialis ekstrim ini ya, yang percaya adanya Tuhan. Nah, apa kemudian yang membuat batasannya? Batasannya adalah bahwa posisi Tuhan bukan posisi yang ada di prioritas nomor 1. Nah, di sini saya kira yang penting untuk diukur, karena Islam tidak mengajar orang seperti itu, bahwa kesetaraan yang ingin dicapai dalam paham komunisme itu mungkin mirip, tapi begitu sampai kepada siapa yang akan menentukan dan untuk apa pekerjaan itu dilakukan, maka yang membedakan adalah Islam akan merujuk kepada sang Khaliknya, tapi kalau ajaran komunisme akan merujuk kepada kepentingan pemimpinnya pada saat itu. Nah, disinilah saya kira ada satu perbedaan yang sangat mendasar, dan persamaan ini sebetulnya juga yang saya kira sempat menarik anggota-anggota Syarikat Islam untuk bisa bersama-sama berjalan pada satu masa tertentu ya, dengan partai komunis yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita melihat sekarang komunisme sebagai ideologi dan politik, maka kita perlu melihat bahwa penganut komunisme percaya bahwa perubahan sosial itu akan dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar. Tapi pengorganisasian buruh hanya dapat berhasil melalui perjuangan partai. Jadi antara keberadaan ideologi itu sendiri selalu akan tertarik atau menarik bersamaan dengan munculnya kendaraan-kendaraan seperti partai yang akan dipergunakan untuk bisa mencapai tujuan utama mereka gitu. Nah, partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think tank
dan perubahan sosial hanya bisa berhasil kalau dicetuskan oleh Politburo. Nah ini dia makanya, jadi kalau kita kaji lagi kembali kepada unsur agama, khususnya agama Islam, di sini yang nggak kena ya, karena ini hampir semua ciptaan manusia dan kita tahu ujung-ujungnya kemana. Nah, dalam komunisme perubahan sosial harus mulai dari pengambil alihan alat produksi seperti yang tadi ya, karena alat-alat produksi ini bagi mereka kalau tidak dikuasai negara akan dikuasai oleh pemodal-pemodal gitu, atau orang-orang kapitalis. Nah, komunisme juga memperkenalkan sistem demokrasi, tapi demokrasi yang diwakili, dan di mana elit-elit partai komunis itu akan membatasi langsung hak dari rakyat untuk bisa menyampaikan pendapatnya. Nah ini saya kira yang kemudian perlu untuk dipahami juga, kalau misalnya memang komunisme adalah salah satu pilihan akan dipakai sebagai unsur politik dalam satu negara. Kalau kita lihat lagi dalam sejarah di dunia, bahwa komunisme sendiri lahir di tahun 1917 ya, sampai tahun 1944 ini menjadi ideologi yang mendominasi negara-negara yang anti terhadap perbudakan kapitalisme. Di tahun 47 dan sampai tahun 91 ini ada perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, yang di sana terjadi perebutan kendali, di mana Indonesia juga masuk ke dalam peta mereka sebetulnya. Dan kemudian setelah perang dingin memang terjadi reformasi drastis dari Uni Soviet yang kemudian pecah, dan juga Republik Rakyat Tiongkok, ini RRT, yang pada dasarnya mereka mencoba untuk membuka diri pada mendorong sistem industri yang ada di negara mereka, khususnya RRT. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa RRT kali ini memiliki satu potensi menjadi negara adikuasa gitu ya, di mana kalau kita lihat mereka bukan hanya memiliki kekuatan teknologi, juga memiliki kekuatan diplomasi, dan juga memiliki kekuatan industri, khususnya industri consumer product. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya ada beberapa taktik yang dikembangkan untuk melakukan dominasi di dunia. Setelah Perang Dunia Kedua, negara-negara yang kalah perang seperti Jerman dan Jepang yang dilarang oleh pihak sekutu untuk memiliki kemampuan membangun persenjataan, karena khawatir mereka sekali waktu akan menggunakan senjata itu untuk kemudian perang lagi, ya, memilih industri-industri yang kemudian bisa mengantar mereka menjadi negara-negara yang cukup maju dibanding dengan negara-negara yang mengalahkan perang mereka. Kayak Jepang, dia memilih untuk membangun industri otomotif ya. Jerman memilih untuk membangun industri kimia misalnya, kayak gitu, yang kita tahu kalau industri-industri ini adalah industri yang memiliki dominasi di dunia pada saat ini. Nah, RRT juga sama memilih untuk mengembangkan khususnya di industri consumer product, jadi produk-produk elektronik kecil atau produk-produk komponen yang memang akan berharga mahal kalau harus diproduksi di negara-negara yang memiliki teknologi itu. Nah, ada beberapa hal yang saya kira patut untuk bisa dicatat di sini, bahwa sejarah dunia mencatat buruknya pengelolaan negara-negara komunis, khususnya terkait dengan hak asasi manusia. Ya, bahwa hak berpendapat itu boleh dibilang dihilangkan. Jadi kalau kita mulai melihat ada hak-hak yang dijamin oleh undang-undang dasar kita yang kemudian dihilangkan, nah ini kita patut curiga ada apa ini sebetulnya gitu ya. Dan hal itu tegas sekali, perbedaan pendapat itu akan diukur dari pendapat yang dimiliki oleh para penguasanya di sana gitu. Nah, pada prakteknya juga negara-negara komunis yang ada di dunia ini memiliki catatan yang cukup parah gitu, khususnya lagi kembali kepada hak asasi manusia, di mana sering terjadi pembantaian kayak yang terjadi waktu peristiwa Khmer Merah gitu di Kamboja. Nah, kalau kita kembali ke Indonesia, komunis sendiri hadir tahun 1914 waktu itu, dengan berdirinya satu organisasi yang disebut dengan nama Indische Sosial Demokratie Vereniging, didirikan oleh seorang Belanda ya, yang namanya adalah Henk Sneevliet.
Dan pada saat organisasi ini berdiri, mereka sudah membekali organisasi ini dengan media yang akan membantu mereka melakukan propaganda ya. Namanya Hate Free World, atau dan kemudian berubah menjadi bahasa Indonesia, nama Indonesia dengan nama Suara Merdeka di tahun 1917. Nah, organisasi ini oleh Belanda yang pada saat itu masih menjadi pemerintah kolonial, dianggap sebagai organisasi radikal yang memiliki tujuan untuk menentang kapitalisme di tanah Hindia Belanda, dan semuanya diarahkan untuk sejalan atau segaris dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang komunis di Uni Soviet khususnya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa komunisme ini adalah salah satu paham yang didengung-dengungkan mengedepankan kesetaraan, walaupun ujung-ujungnya adalah bukan kesetaraan, tapi pimpinan daripada Politbiro nanti yang akan lebih menentukan gitu ya. Nah, sehingga mungkin pada saat mereka berdialog dengan organisasi Syarikat Islam, tertarik nih Syarikat Islam gitu, karena pendekatan-pendekatan sosial yang mungkin juga jadi salah satu pilihan pergerakan mereka pada saat itu. Nah, di tahun 1920 di Semarang, Partai Komunis Hindia sebagai bagian dari Komunis Internasional kemudian dipimpin oleh Semaun dan Darsono yang dicatat juga sebagai anggota dari Syarikat Islam pada saat itu. Nah, baru pada tahun 1921 Agus Salim yang pada saat itu sebagai sekretaris organisasi Syarikat Islam mulai curiga nih dengan strategi yang ingin diterapkan oleh Sneflit, yang merasa bahwa SI hanya digunakan sebagai platform saja gitu ya, sehingga dikeluarkanlah satu aturan organisasi yang melarang bahwa satu orang ini memiliki dua organisasi yang melibatkan kemudian terjadinya perpecahan gitu. Nah, tahun 1922 Tan Malaka mencoba untuk menggalang mogok massa buruh. Nah, ini sebagai salah satu ciri khas dari pergerakan Partai Komunis ya. Dan kemudian akibat daripada pergerakan itu beliau diasingkan ke Rusia, dan juga Semaun ikut ke Rusia. Tapi pada saat dia ada kesempatan kembali ke Jakarta, maksudnya ke Indonesia, dia membeginikan lagi satu organisasi yang namanya Persatuan Vakbonden Hindia sebagai organisasi pekerja buruh. Di tahun 1924 ya, PVH ini tadi diubah namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Jadi ini adalah satu partai yang sebetulnya sudah berdiri sebelum, jadi 10 tahun lebih awal, tapi baru menyebutkan diri dengan nama Partai Komunis Indonesia itu pada tahun 1924. Nah, tahun 25 Musso dan Alimin mempersiapkan revolusi. Jadi kita lihat pada bahwa perjuangan mereka itu tidak berhenti hanya berpartisipasi pada kehidupan demokrasi di satu negara. Mereka tidak akan berhenti di situ. Mereka mulai memiliki satu agenda untuk sampai ke pimpinan utama. Kenapa begitu? Karena seperti tadi saya bilang bahwa yang akan menentukan dalam kehidupan di satu wilayah atau negara komunis adalah pimpinannya. Kalau mereka tidak sampai dalam posisi pimpinan, berarti mereka dikendalikan oleh orang lain. Nah, ini yang penting untuk bisa diperhatikan. Nah, tahun 1926 ini terjadi pemberontakan oleh PKI di Sumatera Barat dan Jawa Barat yang mengumumkan kemerdekaan mereka gitu ya, walaupun kemudian berhasil dihancurkan oleh Belanda secara brutal. Nah, ini di sini mulai kita lihat bahwa terjadi trauma-trauma yang berbenturan dengan sejarah pergerakan komunisme. Ya, jadi karena cara-cara mereka, maka Belanda pada saat itu juga dengan tangan besi mencoba untuk menyelesaikan permasalahan. Tahun 1927 PKI dinyatakan oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai organisasi terlarang, dan semenjak itu mereka bergerak di bawah tanah. Nah, jadi kalau ditanya waktu tahun 65 nanti kita sampai ke sana gitu ya, tahun 66 ada TAP MPR yang kemudian melarang organisasi ini untuk menjadi organisasi di bumi Indonesia. Ini bukan yang pertama kali.
Dan saya kira parlemen di Indonesia juga bukan yang pertama kali gitu ya, karena kalau kita lihat sejarahnya bahwa Belanda pun mengantisipasi bahaya daripada pergerakan orang-orang komunis ini gitu. Nah, mereka bergerak di bawah tanah sampai kemudian tahun 1935 ya, Musso yang kembali dari Moskow pada saat itu menata kembali PKI. Walaupun pada saat itu organisasi ini bukan organisasi yang dibenarkan untuk berdiri, itu sebabnya mereka muncul dalam bentuk gerakan perburuhan dan kemahasiswaan serta mencoba menginfiltrasi organisasi-organisasi nasionalis pada saat itu. Baru tahun 45 PKI kemudian muncul lagi. Kenapa? Karena pada saat Belanda dan Jepang berhasil diusir dari Indonesia, mereka dianggap sebagai partai yang ikut atau kelompok yang ikut berperang untuk merebut kemerdekaan. Tapi tanpa disadari bahwa dengan demikian mereka mulai memiliki senjata ya, yang nanti saya kira punya dampak yang lain. Dan ini sebabnya di tahun 1948 PKI dan Partai Sosialis ini karena sudah merdeka, jadi mereka anggap bahwa apa yang dilarang oleh Belanda hilang dengan sendirinya, dan karena sama-sama sebagai organisasi yang dianggap ikut membangun kemerdekaan di sini, maka PKI memiliki satu kesempatan lagi untuk membangun organisasinya, dan waktu itu mereka belum besar sehingga mencoba untuk bekerjasama dengan Partai Sosialis membentuk Front Demokrasi Rakyat. Namun di sini kelebihan PKI bahwa Partai Sosialis kemudian merging masuk ke dalam PKI gitu, yang pada saat itu sudah mulai memiliki kekuasaan atau kekuatan untuk mengendalikan milisi Pesindo ini yang memiliki senjata tadi. Nah, tahun 48 Musso merombak Politbiro PKI yang memasukkan Dian Aidit, Lukman dan juga Nyoto. Dan di tahun 48, di tahun yang sama itu juga, Musso mendorong pemerintah Indonesia untuk merapat ke Uni Soviet. Nah, pada tahun yang sama Musso dan Amir Saifuddin memproklamirkan Republik Soviet Indonesia. Ini sebagai satu gerakan pemberontakan, ya, sehingga pada tanggal 30 September 1948, ini coincide tanggalnya ya dengan peristiwa G30 tahun 65, TNI ya yang mengandalkan divisi Siliwangi ini mencoba untuk menghentikan pemberontakan Madiun yang memakan korban tidak sedikit. Nah, pada saat peristiwa-peristiwa ini, ya, ini bukan hanya benturan antara Partai Komunis dengan TNI, tapi juga pada saat itu juga dicatat banyak korban-korban dari kelompok Islam yang dianggap sebagai musuh potensi terbesar mereka gitu. Jadi gerakan-gerakan bawah tanah mereka ini berupa fitnah dan yang lain-lain ya, perang propaganda dan yang lain-lain, itu menyebabkan banyak sekali korban di sisi umat Islam yang kemudian juga berdampak munculnya trauma ya. Nah, tahun 48, Musso yang sudah sempat ditangkap mencoba melarikan diri dan tertangkap kembali dan kemudian ditembak mati gitu. Nah, dalam situasi seperti ini, walaupun terjadi pemberontakan, tapi PKI tidak dilarang untuk menjadi satu organisasi ya, dengan catatan pada saat itu pimpinan PKI yang dipimpin oleh Musso sebelumnya ini, di dalamnya ada Aidit dan Lukman, kemudian memilih untuk diasingkan ke RRT ya. Nah, tahun 49, jadi 1 tahun setelah itu PKI mencoba untuk melakukan rekonstruksi partai. Tahun 50 PKI kembali bangkit di bawah Aidit yang pulang, dan kemudian mencoba untuk menerapkan strategi yang lain. Strategi yang lain ini adalah mencoba untuk masuk mendekat kepada penguasa. Hal ini adalah Presiden Soekarno pada saat itu untuk menjadi partai yang mendukung kebijakan Soekarno. Kita tahu bahwa di tahun-tahun itu Soekarno memiliki kesulitan-kesulitan yang lumayan tidak sedikit ya. Pertama, bagaimana caranya membangun Indonesia yang berantakan dari perang kemerdekaan dan seterusnya gitu. Belum lagi banyak faksi-faksi pada saat itu yang sulit untuk dipersatukan ya. Nah, ya, pada saat PKI dibangkitkan oleh Aidit, mereka membangun lagi media yang mereka sebut namanya Harian Rakyat dan Bintang Merah. Jadi selalu nih taktik yang mereka kembangkan itu
mempergunakan kesempatan untuk bisa mendekat kepada masyarakat lewat komunikasi publik. Ini salah satu kelebihan mereka gitu. Nah, satu lagi yang menjadi kelebihan mereka yang juga menarik untuk dicatat adalah pada saat itu hampir semua pimpinannya rata-rata berumur di bawah 30 tahun. Nah, dan mereka tumbuh sangat pesat karena menguasai informasi, jadi informasi yang mereka fabricate sendiri ya. Dan sehingga hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, bayangin zaman dulu nggak ada medsos, jadi semua harus disampaikan dalam bentuk media cetak. Tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka memiliki anggota yang cukup besar. Ini yang menyebabkan kenapa kemudian PKI bisa menjadi pemenang pemilu, dapat porsi parlemen sebesar 16% dan menjadi kekuatan politik nomor 4 pada saat itu di Indonesia. Nah, selama tahun 50-an banyak sekali kegiatan-kegiatan mereka yang didorong lewat cara-cara insurgensi, yaitu lewat pemogokan ya, pilihan-pilihan tindakan-tindakan yang kemudian sudah diarahkan mulai bertentangan dengan kepentingan orang-orang dari sayap kanan pada saat itu. Nah, di tahun 57 Masyumi juga dicatat oleh mereka sebagai organisasi yang coba mendorong pemerintah untuk melarang PKI karena memang perkembangannya lumayan cepat dan banyak melakukan keberpengaruhan terhadap pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang pada saat itu masih bekerja di perusahaan-perusahaan milik Belanda yang kita ketahui kemudian dinasionalisasikan gitu ya. Dan ini yang menyebabkan kenapa mereka banyak mendapat dukungan. Jadi ide-ide nasionalisme dan yang lain-lain itu menyebabkan mereka mendapat banyak dukungan dari orang-orang yang masih memiliki sentimen akibat terjajah sekian lama. Nah, tahun 58 merupakan tahun di mana perseteruan antara PKI dengan kelompok sayap kanan mencuat dengan diproklamirkannya PRRI ini ya, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia pada saat itu yang kemudian dipatahkan oleh pemerintah Soekarno. Ini yang menyebabkan saya kira Soekarno kemudian melirik PKI sebagai partner kuat pemerintah pada saat itu. Dan di tahun 59, walaupun TNI sudah merekomendasikan Presiden Soekarno untuk mencegah Kongres PKI, tapi Soekarno menolak. Bahkan di tahun 60, Soekarno mulai mencetuskan slogan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunisme sebagai pilar berbangsa di Indonesia. Nah, pada tahun yang sama, di tanggal 8 Juli pada saat itu, PKI mulai memperlihatkan jati diri dia dengan memberanikan diri untuk melakukan kritik ya terhadap bagaimana kebijakan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Soekarno. Ini adalah sebetulnya unjuk kekuatan politik mereka di parlemen. Di tahun 62, Aidit dan Nyoto akibat daripada apa yang mereka lakukan di tahun-tahun itu kemudian diundang oleh Soekarno yang menjadi menteri penasehat. Ya, dan PKI pada saat itu dicatat sebagai organisasi yang bersama dengan Partai Komunis Malaysia pada saat itu menentang soal konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Tapi di balik itu, walaupun mereka menentang, mereka mengusulkan dan berhasil mengusulkan untuk berdirinya angkatan kelima yang dipersenjata, yaitu buruh dan tani sebagai satu kekuatan bersenjata. Ini yang kemudian juga menjadi satu trauma di TNI, saya rasa, yang menyebabkan TNI kemudian yang memiliki sebetulnya strategi perang semesta, di mana ini artinya bahwa kalau terjadi perang besar itu maka yang akan bergerak bersama-sama TNI adalah rakyat. Tapi sampai hari ini kan kita sebagai rakyat nggak pernah dilatih sama TNI gitu ya. Kalau perang beneran kita posisinya di mana, ngapain, pegang senjata, nggak pernah. Karena di tahun 62 ini menjadi satu catatan bagi mereka bagaimana orang-orang sipil yang dipersenjatai ini bisa kemudian muncul sebagai pemberontak terhadap negara gitu. Nah, tahun 65 ya, PKI ini dicatat menjadi organisasi komunis terbesar setelah Uni Soviet dan Republik Rakyat Tiongkok. Nah, kita tahu juga di tahun 65 tanggal 30 September terjadi peristiwa berdarah ya, upaya pengambil alihan pemerintahan dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap pimpinan TNI Angkatan Darat. Nah, sejarah berjalan memang, dan di tahun 66 karena berbagai catatan yang dicatat pada saat itu oleh parlemen, maka mereka sepakat untuk mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966
tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia, dan larangan setiap kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan paham dan ajaran komunis atau Marxisme Leninisme. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada ketetapannya, jadi penjelasan ketetapan itu bahwa paham ajaran komunisme dalam praktek kehidupan politik dan bernegara ini semua dilarang dan dianggap bertentangan. Kalau kita lihat di sini ini ada dijelaskan bahwa bangsa Indonesia itu bertuhan dan beragama, berlandaskan paham gotong royong dan musyawarah mufakat. Ini yang saya kira catatan yang pertama. Catatan kedua itu adalah bahwa paham ajaran Marx terkait pada dasar taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Zedong dan lain-lain mengandung benih dan unsur-unsur bertentangan dengan falsafah Pancasila gitu, yang mengedepankan soal peri kemanusiaan dan kemudian juga peri kemanusiaan dan juga saya kira keterwakilan dalam permusyawaratan gitu ya. Nah, yang lain itu adalah berdasarkan pertimbangan tersebut maka adalah wajar, jadi dianggap wajar bahwa tidak diberikan hak hidup Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan untuk berkembang dan menyebarkan paham dan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Nah, masalahnya sekarang yang ada di sini, masalahnya yang ada di sini ini adalah bahwa kemudian orang memperdebatkan apakah ini boleh walaupun dilarang organisasinya, tapi apakah boleh dibuat dalam bentuk kajian-kajian yang sifatnya akademik. Nah, ini dia saya kemudian munculkan slide yang ini 2004 sebagai turning point-nya ya. Pada tahun 1999 ya tadi juga dijelaskan tentang masa reformasi gitu. Pemerintahan Abdul Rahman Wahid, saya kebetulan pernah beberapa kali mengantar Gus Dur dalam beberapa kunjungan di luar negeri. Saya waktu itu sebagai mahasiswa, jadi saya ada kesempatan di dalam mobil berdua saja dengan dia dan bertukar pikiran mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Saya bisa memahami apa yang ada di kepala Gus Dur karena beliau sebagai orang yang pada saat itu menyatakan dirinya tidak disukai oleh pemerintah Orde Baru, ya, kemudian memiliki kesempatan untuk bisa berdialog dengan lawan-lawan politik pemerintah Orde Baru. Jadi apa yang ada di kepala beliau pada saat beliau menjadi presiden, saya kira hasil dari apa yang terbentuk sendiri, bukan karena opini satu pihak, tapi hasil yang beliau cerna dari masukan yang masuk dari dua sisi gitu, menyebabkan saya kira kemudian beliau mengambil keputusan untuk membuka ya kesempatan melakukan dialog dengan ex anggota PKI pada saat itu, karena alasan yang beliau sampaikan bahwa hak berbicara itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 yang tidak secara khusus menyebutkan pembatasan terhadap ideologi komunisme. Jadi beliau mencoba untuk menyampingkan dulu ini TAP MPRS tadi gitu ya. Nah, 1 tahun kemudian Front Islam Indonesia, saya kira sejarahnya masih hangat pada saat itu, melakukan protes terhadap usulan Gus Dur pada saat itu, dan TNI sendiri sayangnya pada saat itu tidak turut mendukung dan langsung menolak, karena pada saat itu juga TNI masih trauma gitu dengan adanya atau terjadinya reformasi ya, dan kemudian mencoba untuk melakukan fokus ke dalam dulu untuk melakukan reformasi internal pada saat itu, sehingga mereka hanya menyampaikan tanggapan bahwa akan melakukan studi secara komprehensif dan teliti. Nah, yang paling pasti sampai tahun 2004 bahwa mantan anggota PKI masih dilarang untuk masuk daftar hitam dan banyak lapangan pekerjaan khususnya di pemerintahan gitu ya, sebagaimana yang dijalankan oleh rezim Soeharto sebelumnya. Jadi lewat dari tahun 2004 situasinya berbeda. Nah, kalau kita sekarang menarik apa yang terjadi di dunia, ada 2 jenis perang. Pertama adalah perang konvensional, yaitu perang yang kita ketahui mempergunakan persenjataan, ada tentaranya gitu dengan struktur organisasi yang jelas, siapa komandan dan lain segala macam. Dan perang konvensional ini dibatasi dan diatur oleh Carta PBB. Tapi ada satu lagi jenis perang yang perang itu tidak diatur sama sekali, namanya perang asimetri. Nah, perang asimetri ini berbeda sama sekali karena nggak ada aturannya, siapa bisa ikut di situ,
ya, saya bukan tentara, saya bisa ikut di situ. Ini juga yang menyebabkan terjadi kebingungan pada saat Amerika Serikat memerangi Al-Qaeda. Mereka bingung nih, Al-Qaeda posisinya ada di mana? Apakah aturan-aturan konvensi Jenewa bisa diterapkan pada tahanan Al-Qaeda atau tidak? Karena mereka bukan tentara dari satu negara. Nah, ini adalah satu model perang yang terjadi pada saat ini. Ya, nah ini adalah masuk ke kategori menurut Clausewitz perang generasi keempat, nggak ada batasan antara negara dan kuasa negara. Perang itu bisa terjadi di mana aja, dilakukan oleh siapa aja. Nah itu sebabnya kemudian muncullah banyak perkeliruan-perkeliruan pada penanganan tahunan-tahunan perang yang ada di situ. Yang secara dominan sebetulnya pada jenis perang seperti ini digunakannya proksi-proksi, kayak misalnya ISIS. Yang dimunculkan sebagai salah satu proksi ya, untuk mengejar semua aktivis-aktivis Syiah awal mulanya seperti itu. Ya, karena pada saat itu kita tahu kalau Hizbullah yang pro ke Iran ini memang memberikan perlawanan yang cukup kuat dan sulit sekali untuk dipatahkan oleh Israel. Jadi ada hal-hal seperti itu yang menjadi dominan dari keadaan yang disebut dengan nama perang asimetrik. Pak Yono, maaf. Nah, waktunya sudah habis. Oke, sorry. Saya mau berhenti di sini aja, Pak ya. Kalau boleh sebentar lagi deh ya, sebentar lagi saya biar ini dulu. Ya ini ada satu taktik yang saya terus aja. Nah ini ada kelemahan dan kelengahan bahwa ada masalah ketidakadilan, ada masalah soal keadilan sosial, bagaimana bangsa ini menerjemahkan sila kelima Pancasila yang kemudian menyebabkan ideologi-ideologi seperti komunisme ini bisa tumbuh pesat di Indonesia. Saya kira ada dua langkah, nanti kita cerita lain lagi. Taktik yang dipergunakan yaitu strategi kuda Troya, nanti saya jelaskan. Yang satunya lagi strategi burung kuko, ini menarik sekali, dan ini yang saya lihat adalah salah satu teknik atau strategi yang mungkin dipergunakan pada saat ini. Ya, saya kira ini apa yang bisa saya sampaikan sebagai penutup. Saya kira situasi geopolitik juga turut